Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait updating ya untuk profil di Simliptakes, karena memang ini menjadi salah satu syarat administrasi yang akan dinilai oleh reviewer. Jadi Bapak Ibu harus mengupdate ya informasi baik itu penelitian, artikel dan sebagainya yang ada di profil Simliptakes seperti itu. Nah, ini langsung aja Bapak Ibu. Jadi bisa langsung dibuka ya di aplikasi Simliptakesnya menggunakan akun masing-masing. Ya, jadi ini akun saya. Jadi kita masukkan ya login dengan akun masing-masing. Nah, tampilannya seperti ini. Di awal muka maka akan muncul identitas personal dari si peneliti seperti itu. Nah, di sini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai peneliti, mengingat bahwa ada dua hal yang akan dinilai oleh reviewer, yaitu sesi administrasi dan juga substansi. Nah, di administrasi ini salah satu yang akan dilihat adalah di identitas ini ya, di data ini, di data Sinta, penelitian dan sebagainya ini. Sehingga kalau tidak update, maka ini bisa menjadi masalah sehingga menjadikan peneliti tidak lolos untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap substansinya seperti itu. Dan tahun kemarin di seleksi 2023 kemarin ada beberapa dosen yang terpaksa terhenti ya, tidak lolos karena secara administrasinya tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku pedoman penelitian ya di Poltekkes Kemenkes bahwa masing-masing skema itu ada persyaratan untuk pengusul. Nah, itu dilihat lagi. Jadi untuk skema pemula seperti apa, kemudian PKPT seperti apa, dan PDUPT, PTUPT dan sebagainya seperti itu. Itu ada persyaratannya. Nah, sebagai contoh misalnya PDUPT itu disyaratkan adalah lektor ya, kemudian memiliki publikasi baik nasional maupun internasional seperti itu. Nah, itu kalau sampai tidak terupdate di sini, otomatis yang namanya reviewer, karena dia melihatnya adalah dari data di Simliptakes ini. Ya, jadi bukan dari Sinta ataupun dari yang lain. Sehingga kalau di sini tidak muncul data-data tadi yang menjadi syarat tadi, otomatis tidak lolos ke tahap berikutnya seperti itu. Nah, ini langsung aja Bapak Ibu di data awal ini, di tampilan awal ini, di identitas personal, jika memang ada yang belum sesuai di sini, misalnya program studinya atau mungkin jabatan akademiknya sudah berubah, silakan nanti bisa disesuaikan ya, tinggal diklik bagian ini ya, nanti tinggal disesuaikan seperti itu ya, mana yang belum sesuai. Oke, kemudian di Sinta, nah ini untuk Sinta ini sinkron dengan data atau luaran yang sudah Bapak Ibu update di Sinta Ristek Dikti seperti itu. Nah, nanti untuk videonya saya buatkan di selanjutnya ya, video untuk update data di Sinta Ristek Dikti seperti itu. Nah, ini untuk saat ini untuk yang di Simliptakes. Nah, karena ini sinkron, jadi Bapak Ibu untuk mensinkronkan dengan data yang ada di Sinta, ini tinggal diklik yang ini ya. Jadi tanda bulatan ini tinggal diklik. Nah, dia akan muncul seperti ini, tanda ini. Nah, ini ada informasi sinkronisasi data Sinta berhasil. Nah, artinya apa? Berarti data yang di Sinta itu sudah ketarik ke sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di Sinta itu menjadi penting ya. Jadi untuk diupdate sehingga nanti data-data di sana itu bisa muncul di Simliptakes seperti itu. Oke. Lanjut. Kemudian di penelitian di ini tinggal diklik. Nah, untuk penelitian ini adalah sesuai namanya riwayat penelitian. Ini adalah penelitian kita yang sudah di Bapak Ibu lakukan ya menggunakan aplikasi Simliptakes ini. Jadi baik itu tahun 2021, 2022 dan seterusnya, itu akan terekap di sini. Ya, jadi di poin ini tidak bisa ditambahkan datanya. Karena ini data langsung dari Simliptakes, jadi rekam jejaknya seperti itu. Ya. Jadi berapa kali Bapak Ibu melakukan penelitian itu ada di sini, baik itu sebagai ketua maupun sebagai anggota. Oke, kemudian lanjut di pengabdian.
Nah, ini masih kosong karena memang belum terintegrasi di SimLipTakes. Namun isunya untuk tahun ini akan dimasukkan ya. Jadi pengabdian masyarakat akan mulai dilakukan menggunakan aplikasi SimLipTakes seperti itu. Nah, kita tunggu nanti untuk realisasinya kapan, ya kita tunggu update-nya lagi. Oke, kemudian di berikutnya ada artikel jurnal. Nah, ini yang Bapak Ibu klik. Nah, di artikel jurnal ini yang Bapak Ibu bisa tambahkan. Jadi luaran-luaran yang memang sudah publish ya di jurnal nasional maupun internasional, silahkan Bapak Ibu tambahkan di bagian sini ya. Nambahnya gimana? Cukup simpel, ini di sisi kanan atas ada plus data baru ini. Silahkan diklik. Nah, ini mulai dimasukkan ya, mulai dari judul artikelnya apa. Kemudian jurnal yang publish tadi di mana. Kemudian jenis publikasinya internasional, nasional terakreditasi atau nasional tidak terakreditasi. Nah, ini sudah ada keterangannya. Yang tidak terakreditasi itu yang tidak mempunyai yang sudah mempunyai ISSN ya, namun belum Sinta ya. Jadi belum ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu belum ada. Ya, jadi kalau belum terakreditasi Sinta, masuknya ke nasional tidak terakreditasi. Oke, kemudian di bagian peran penulis di sini ada first author ya, berarti sebagai ketua penelitinya, co-author ya atau corresponding author. Kemudian tahun publikasi 2023, 2024 dan seterusnya, silakan ditambahkan. Ya, volume jurnalnya yang publish tadi, artikelnya di volume berapa, nomor berapa. Ya, volume 12, nomor 1 misalnya seperti itu. Kemudian URL atau alamat linknya. Ya, dari aplikasi ya, bukan jurnalnya tapi artikelnya, maaf ya. Jadi alamat artikelnya. Jadi misalnya artikelnya adalah artikel yang sudah publish ya, tadi di volume 2 nomor 3 misalnya, ya udah di artikel itu linknya di copy kemudian dipastekan di sini. Ya, kemudian ISSN ini adalah ISSN dari jurnalnya. Ya, karena masing-masing jurnal itu pasti sudah terdaftar tadi ISSN. Ya, seperti itu. Kemudian ini unggah artikel ya, ini untuk mengunggah artikel yang sudah kita download tadi. Ya, yang punya Bapak Ibu semua tadi artikelnya di mana, silahkan di-download dulu baru diunggah ke sini. Oke, nah ini data-data semuanya ini harus terisi dulu baru bisa kita simpan. Jadi kalau ada yang belum terisi, dia tidak akan bisa lanjut atau tidak bisa tersimpan seperti itu. Oke. Nah, begitu juga untuk artikel proceeding juga sama, silahkan ditambahkan ya kalau memang punya proceeding ya. Diklik data baru ini, kemudian karya intelektual juga sama ya. Nah, karya intelektual ini adalah haki Bapak Ibu. Ya, haki Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu miliki, yang sudah ada sertifikatnya. Nah, sertifikat itu yang dimasukkan ke sini masing-masingnya. Ya. Dan cara menambahkannya ini sama, klik data baru. Nah, judul hakinya apa, jenis hakinya ya, apakah paten, sederhana, hak cipta dan sebagainya. Kebanyakan kan hak cipta, silahkan dipilih hak cipta misalnya. Tahun pelaksanaannya kapan. Ya, kemudian nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini adalah nomor di bagian atas dari haki ya, seperti itu. Saya contohkan misalnya di ini ya, ini haki. Nah, nomor pendaftaran adalah yang ini. Ya, jadi yang bagian atas ini ya. EC002023 ini adalah nomor pendaftaran. Kemudian ini tanggalnya, ya judul adalah yang ini, ya otomatis judul ada pemberdayaan kader, posyandu dan sebagainya, ini judulnya. Kemudian ketika diminta untuk yang nomor haki, nah nomor haki itu berarti yang bawah ini, ya ini nomor hakinya 0005688863 ini adalah nomor haki. Nah, jadi jangan ketukar, ini nomor pendaftarannya yang atas, nomor hakinya yang bawah ini. Oke, jadi seperti itu adalah poin-poin yang dimasukkan. Kemudian kalau karena sudah sertifikatnya sudah keluar, tinggal pilih yang ini. Ya, tapi kalau baru terdaftar, ya silakan klik yang terdaftar ini.
seperti itu. Ya, nomor Haki berarti yang bawah tadi, URL-nya berarti Bapak Ibu harus upload dulu. Ya, jadi upload dulu Haki yang sudah dimiliki tadi ke Google Drive, kemudian linknya bisa di kopas ke sini. Ya. Nah, kalau tipsnya, kalau dari saya itu karena Bapak Ibu punya Hakinya kan banyak, buat satu folder ya di Google Drive itu isinya Haki semua. Ya, jadi isinya Haki semua. Ya, misalnya kayak ini Haki saya sudah saya jadiin satu folder, ini saya upload semua di Google Drive. Sehingga nanti tinggal satu persatu kita bisa kopas linknya. Ya, kemudian kita pastekan di sini seperti itu. Jadi biar nggak susah nyarinya, upload di satu folder di Google Drive. Kemudian kalau sudah terisi semua sama, tinggal diklik simpan seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang buku juga sama ya, silakan Bapak Ibu kalau yang sudah punya buku yang ber-ISBN ya, ini syaratnya ber-ISBN karena kalau belum ISBN nanti nggak bisa dimasukkan ke sini ya, karena ada data isian ISBN-nya ya. Jadi kalau ini nggak terisi nanti nggak bisa disimpan. Jadi silakan judulnya apa, terbitnya tahun kapan, kemudian nomor ISBN-nya dipastikan sudah ada, baru bisa di input di sini, ditambahkan di sini jumlah halamannya, nama penerbit dan sebagainya. Ini sama juga di-upload dulu, nanti linknya di kopas di sini. Kemudian ini unggah filenya, jadi misalnya bukunya di dalam bentuk e-book atau dalam bentuk file ya silahkan di-upload sini. Nah, kalau bentuk bukunya itu hard copy ya silahkan di-scan dulu ya, di-scan dulu, kemudian kalau sudah jadi file kan di-upload di sini seperti itu. Jadi hanya dalam bentuk file. Nah, ini ukuran berkasnya maksimal 50 MB. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi masing-masing uploadan itu ada batas maksimalnya, ini dilihat. Jadi kalau memang gagal berarti dicek lagi, jangan-jangan melebihi 50 MB seperti itu. Kemudian klik simpan seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini isian-isian yang harus dilengkapi ya, yang harus diupdate sesuai kondisi terkini. Karena tadi ya di sesi atau tahap administratif kalau ini tidak terisi, otomatis yang namanya reviewer ya bisa aja menggagalkan atau tidak meloloskan Bapak Ibu ke tahap substansi seperti itu. Karena ya ini tadi, ini menjadi salah satu persyaratan. Nanti akan dilihat publikasinya ada nggak yang internasional, nasional dan sebagainya seperti itu. Jadi rekam jejak ini akan sangat dinilai oleh reviewer seperti itu. Oke, nah nanti untuk video berikutnya saya akan buat video untuk mengupdate profil di Sinta Ristek Dikti, karena ini menjadi salah satu bagian penting. Kalau di Sinta itu tidak hanya akan nyangkut di sini ya di Simliptakes, tapi juga sinkron ke BKD ya. Jadi data Sinta itu wajib untuk diupdate seperti itu. Nah, nanti akan saya buatkan video di sesi berikutnya. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu ya cara mengupdate profil dan juga penelitian, artikel dan sebagainya, luaran penelitian Bapak Ibu semua di aplikasi Simliptakes. Ya, silakan segera diproses ya, segera diupdate agar tidak mengganggu nantinya proses penilaian khususnya di tahap administratif seperti itu. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.